Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusa Leswari Hamid. Di sini saya bertugas untuk memulai presentasi mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dengan mengambil judul Contoh Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi dalam Strategi Kompetisi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Hanifan dengan NIM 2020-53004. Yang kedua ada saya sendiri dengan NIM 2020-53007. Dan yang ketiga ada Wahyu Cahyo Putra dengan NIM 2020-53117. Dan yang keempat ada Abdul Malik dengan NIM 2020-53119. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian strategi informasi. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama, menurut Ward and Pippert, strategi sistem informasi adalah proses mengidentifikasi portofolio aplikasi yang akan diimplementasikan dan selaras dengan strategi organisasi dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif organisasi. Dan yang kedua, menurut O'Brien, strategi sistem informasi adalah sistem informasi yang menyediakan perusahaan dengan produk yang kompetitif dan layanan yang memberikan suatu keuntungan strategis dari para pesaingnya di pasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi sistem informasi merupakan sebuah gagasan yang dapat memberi keuntungan strategis dalam persaingan. Selanjutnya, poin contoh studi kasus penerapan strategi informasi dalam bisnis. Kemacetan menjadi problematika yang tak kunjung usai bagi masyarakat di kota besar, khususnya di Asia Tenggara. Demi menghindari kemacetan, salah satunya dengan memanfaatkan pemesanan kendaraan online. Aplikasi seperti Grab memberikan alternatif transportasi dengan mengutamakan kecepatan, keamanan, dan jasa terpercaya. Pada bulan Oktober 2016, Grab meluncurkan inovasi terbarunya, yakni GrabChat. Dengan adanya inovasi terbaru ini, memudahkan proses penjemputan bagi penumpang dan pengemudi tanpa kehabisan pulsa. Bukan hanya di situ saja, Grab terus menghadirkan inovasi baru, yaitu meluncurkan Grab Reward untuk memperoleh poin dan beragam manfaat, sehingga otomatis mendapatkan poin untuk setiap menggunakan perjalanan seperti GrabBike, GrabShare, dan GrabTaxi di seluruh lokasi yang nantinya poin dapat ditukar dengan potongan tarif. Bahkan, penumpang bisa mendapatkan gratis dan promosi lain yang bekerjasama dengan reward partner dari Grab. Tak sampai di situ, Grab Indonesia meluncurkan inovasi terbaru untuk pertumbuhan UMKM di Indonesia melalui program #TerusUsaha. Program tersebut diluncurkan pada Selasa 30 Juni 2020. Managing Director Grab Indonesia, Neneng Gunadi, mengatakan bahwa
Pihaknya memiliki visi meningkatkan inklusi dan literasi digital di Indonesia, memberdayakan pelaku UMKM, serta membangun angkatan kerja yang siap menyambut masa depan. Program ini juga mendukung program #Bangga Buatan Indonesia milik pemerintah. Visi tersebut lanjutnya berangkat dari kondisi sebagian besar UMKM belum siap menghadapi new normal karena hanya 13% UMKM di Indonesia yang telah terintegrasi secara digital. Sementara di Asia Tenggara, baru 34% pelaku usaha segmen tersebut yang terintegrasi. Pihak Grab juga melakukan riset kepada para mitra, di mana 76% mitra merchant merasa perlu dukungan untuk meningkatkan keterampilan online mereka, seperti pemasaran digital dan fotografi produk. Selain itu, 56% mitra ingin sebuah teknologi untuk membantu mereka berinovasi dan dapat bertumbuh. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Wahyu Cahyo Putra. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Grab juga meluncurkan program terus usaha di mana program ini digunakan untuk UMKM. Aplikasinya yakni Grab Merchant, platform layanan digital, dan Grab Kios. Adapun tujuannya yaitu pelaku usaha kecil yang berfokus pada aspek legalitas, pemasaran, literasi, keuangan, daya saing produk, dan selain itu, menurut penilaian para ahli dalam produk dan rencana bisnis untuk mendiskusikan berbagai topik ekspansi pasar, SDM, modal, dan bentuk bisnis. Pemilik bisnis kecil bisa mengikuti program ini di website GrabGood. Dan selama pandemi, Grab sangat memperhatikan kebersihan dan keamanan layanan agar tidak mempengaruhi permasalahan ekonomi akibat pandemi COVID. Agar tidak mempengaruhi permasalahan ekonomi, Grab harus memperhatikan kebersihan dan keamanan layanan. Terus penggunaan jenis strategi kompetisi informasi pada contoh studi kasus yang diuraikan. Strategi bersaing merupakan upaya mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri. Strategi bersaing bertujuan untuk membina posisi yang menguntungkan dan kuat dalam melawan kekuatan yang menentukan persaingan dalam industri. Dan kompetisi merupakan karakteristik positif dalam bisnis. Persaingan alami dan sehat. Sehat adalah pendukung majunya suatu pasar. Persaingan ini mendorong upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan kompetitif yang signifikan pada berbagai bagian dari perusahaan. Diperlukan kemampuan kompetitif ya pada berbagai bagian dari perusahaan. Terus ada beberapa sistem
sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam strategi kompetisi. Itu ada 6. Yang pertama, differentiation strategi, focus strategi. Yang ketiga, innovation strategi. Terus yang keempat, alliance strategi. Yang kelima, growth strategi. Yang keenam, quality strategi. Kita langsung ke yang pertama. Yang pertama, differentiation strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini, yaitu strategi differentiation strategi, jika dapat menyediakan produk atau jasa yang berbeda atau unik. Dapat menyediakan produk yang berbeda atau unik dari pesaingnya ya, dengan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Jadi dibanding pesaing-pesaingnya, dia harus dapat menyediakan produk atau jasa yang berbeda atau unik. Terus di dalam contoh kasus di atas, aplikasi seperti Grab itu membantu masyarakat untuk memberikan alternatif transportasi dengan mengutamakan kecepatan, keamanan, dan jasa yang terpercaya. Terus lanjut ke fokus strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini. Strategi ini itu fokus strategi ya. Jika dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus di dalam organisasi, memusatkan pada kelompok pembeli, segmen lini produk, atau pasar geografis tertentu. Terus di dalam contoh kasus di atas aplikasi Grab, pada aspek literasi digital Grab juga turut berpartisipasi dalam program Bangga Buatan Indonesia yang dicetuskan pemerintah, di mana selama menyokongkan program itu ada 70.000 tenan dan agen baru yang bergabung, sehingga ada 70.000 yang bergabung, sehingga memberi kesempatan penghasilan bagi lebih banyak orang ya. Nah, sekian presentasi dari saya. Presentasi dari saya akan dilanjutkan sama teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yakni mengenai jenis strategi yang digunakan oleh pihak Grab Indonesia, yaitu innovation strategi, di mana suatu informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk dan jasa inovasi terbaru yang belum dilakukan pesaing-pesaingnya. Seperti yang sudah disampaikan di contoh kasus di atas, terdapat banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh pihak Grab Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah GrabChat. Inovasi terbaru ini merupakan in-app instant messaging untuk layanan pesanan kendaraan Grab di seluruh Asia Tenggara. GrabChat memudahkan proses menjemput penumpang dan pengemudi tanpa menghabiskan pulsa, di mana sebelumnya pengguna maupun pengemudi melakukan komunikasi untuk menggambarkan seputar penjemputan melalui telepon atau SMS yang memakan pulsa tentunya. Tetapi kini dengan GrabChat, proses komunikasi antara pengemudi dan penumpang lebih lancar tanpa harus mengeluarkan pulsa. Berkirim pesan pun hanya 1 kali sentuh karena tersedia pesan. Kemudian yang kedua adalah GrabPay. Pengguna bisa menggunakan opsi pembayaran non-tunai yang akan memberikan kenyamanan dalam penggunaan Grab. Nantinya, pengguna Grab diharuskan melakukan top up melalui beragam jaringan top up lokal seperti ATM dan lain-lain. Dengan GrabPay Credit, negara juga akan terbantu untuk mewujudkan masyarakat non-tunai guna meningkatkan keamanan dan mengurangi ketergantungan uang tunai. Kemudian inovasi yang ketiga adalah Grab Reward. Dengan fitur ini,
Anda yang setia menggunakan layanan Grab akan memperoleh poin dan beragam manfaat. Penumpang Grab secara otomatis mendapatkan poin untuk setiap perjalanan menggunakan GrabBike, GrabCar, GrabTaxi di seluruh lokasi. Nantinya, poin dapat ditukar dengan potongan tarif. Bahkan, penumpang bisa mendapatkan poin gratis dan promosi lain yang bekerja sama dengan reward partner dari Grab. Kemudian, inovasi yang keempat adalah program terus usaha. Program terus usaha bertujuan untuk mendukung UMKM di Indonesia dan memberdayakan pelaku UMKM serta membangun angkatan kerja yang siap menyambut masa depan. Demikian adalah sedikit menggambarkan mengenai inovasi yang dilakukan oleh Grab Indonesia. Kemungkinan selanjutnya Grab Indonesia akan lebih meningkatkan inovasi guna menunjang dari bisnis Grab Indonesia tersebut. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Hanifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu saudara Mas Malik. Saya akan membahas tentang program terus usaha mendukung program #Bangga Buatan Indonesia milik pemerintah seperti GrabFood, GrabCar, GrabBike, GrabSend, Grab Academy, GrabMart, Grab Assistant, dan Grab Protect. GrabFood sendiri yaitu sebuah layanan pesanan makanannya atau minumannya. Kemudian ada GrabCar. GrabCar yaitu sebuah alat transportasi kendaraan roda 4 berplat hitam, kayak ojek tapi kayak layanan roda 4 ya, kayak seperti taksi. Kemudian ada GrabBike. GrabBike sendiri yaitu transportasi roda 2 secara online ya, secara modern ya, untuk mengatasi kemacetan yang alternatif ya, karena pergerakannya dari motor sendiri kan bisa diketahui ya, bisa ke sini melewati gang-gang sempit ya, sehingga ke tempat tujuan yang kita ingin bisa lebih cepat gitu. Kemudian ada GrabSend ya. GrabSend sendiri yaitu seperti kurir atau kayak seperti JNT. Dari GrabSend ini pelayanannya aman lah, dijamin ya kualitasnya. Kemudian ada Grab Academy, yaitu sebuah platform terintegrasi yang menyediakan berbagai topik pelatihan yang wajib diikuti oleh mitra Grab ya, agar keamanan dan pelayanannya itu tetap terjaga ya. Kemudian ada GrabMart. GrabMart sendiri yaitu untuk melebarkan usaha pelaku usaha jika ingin memasarkan produknya bisa melewati GrabMart, itu dimasukkan ke dalam aplikasi, kemudian sistem hasilnya itu sistem bagi ya dari hasil penjualan barang ya. Kemudian ada Grab Assistant, yaitu sebuah layanan permintaan pesanan. Semisal kita pesan barang tapi kita tidak bisa ikut, bisa di sini Grab Assistant nanti akan dari mitra Grab akan membelikan barang yang kita inginkan, kemudian akan mengantarkan ke tempat kita ya. Kemudian ada Grab Protect. Grab Protect sendiri yaitu sebuah layanan keamanan ya, perlindungan keamanan untuk meminimalisasikan kontak dengan penumpang ya, seperti diketahui seperti musim pandemi seperti sekarang ini ya, kita wajib menjaga kesehatan dan keamanan. Nah, di sini Grab Protect sangat berperan penting ya, agar dapat tetap jalan bisnisnya ya, ekonominya tidak terhalang oleh pandemi COVID ya. Kemudian untuk aliansi strategi, yaitu suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membantu hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan pemasok, perusahaan lain, dan bahkan pesaing-pesaingnya. Kerjasama ya berarti ya, ini ya sistemnya ya. Seperti kita ketahui, Grab Indonesia meluncurkan program inovasinya yaitu GrabPay, Grab Credit, sehingga ada banyak sekali hubungan kerjasama baik itu bank, programmer, UMKM, masyarakat umum yang
yang memanfaatkan program-program Grab Indonesia dan masih banyak lainnya ya untuk memajukan ekonomi ya di Indonesia ya. Dibutuhkan kerjasama ya. Kemudian ada growth strategi. Growth strategi yaitu suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membantu mengembangkan dan mengintensifikasi pasar dalam Grab Indonesia. Mengintensifikasi sendiri yaitu ya menganeka-ragamannya berbagai macam gitu pasar dalam Grab Indonesia. Contohnya GrabFood atau GrabMart. Di situ terdapat proses pengembangan dalam kegiatan pasar. Tak sampai di situ, dengan adanya Grab Reward atau diskon maka semakin menambah daya ingin beli masyarakat karena program-program reward atau diskon dari Grab Indonesia. Di sini seperti Mitra Grab ini misalnya kita memesan makanannya dalam jumlah banyak, kemudian kita misal disuruh bayar 20.000 tetapi kita disuruh membayar 15.000 karena kita mendapatkan diskon ya atau promo dari Grab sendiri. Nah, untuk ini sangat penting ya untuk kayak promo agar daya ingin membeli dari masyarakat itu semakin tinggi ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu quality strategi, yaitu suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membantu meningkatkan kualitas dari produk dan jasa. Semua bisnis tentunya ingin mengedepankan kualitas dari bisnis yang dijalankan, tak terkecuali Grab Indonesia yang selalu mengedepankan kualitas pelayanan dan para pelaku usaha yang sering disebut Mitra Grab ya. Dengan mengisi feedback rating setelah melakukan transaksi Grab, maka itu akan menjadi bahan evaluasi dari manajemen Grab untuk tetap menjaga kualitas layanan dari bisnis jasanya. Nah, di sini kualitas strateginya yaitu semisal kita sudah mengantarkan penumpang, nah dari situ kita akan dapat mengatur ratingnya atau kita akan kasih bintang, semisal kasih bintang 3 atau 5 atau 4 ya. Semakin tinggi bintangnya atau ratingnya maka semakin baik pelayannya. Jika ratingnya menurun atau 1 atau gimana, nah dari Mitra Grab akan dikasih peringatan ya atau teguran agar untuk tetap menjaga kualitas pelayanan ya, kualitas agar tetap dapat berjalan baik ya. Kemudian untuk keuntungan bagi pelaku bisnis dalam penerapan strategi informasi, dengan adanya Grab sangat menguntungkan bagi berbagai pihak. Grab juga cukup menjanjikan untuk diterapkan dalam dunia bisnis, terutama untuk pembisnis yang hanya di rumah saja. Produser tidak perlu mempromosikan barang produksinya secara menyeluruh yang membutuhkan lebih banyak modal. Produsen hanya perlu melakukan pendaftaran pada barang produksinya ke dalam aplikasi. Karena Grab dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dengan menggunakan media teknologi aplikasi dan pengajian informasinya pun dilakukan secara online. Nah, di sini sangat untung ya bagi pelaku usaha karena tidak perlu repot-repot keluar kita mempromosikan atau kita menjual barang. Di samping lain itu juga akan menambah modal ya. Nah, di sini di Grab sendiri malah bisa mengirit ya dari kita daripada keluar mengeluarkan ongkos kirim ya. Sangat penting ya, sangat untung ya. Oke, cukup dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Jika ada presentasi atau tutur kalimat kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.